Dari Silicon Valley hingga ke adu jotos Musk versus Zuckerberg. Kelas berat di dunia teknologi, Elon Musk dan Mark Zuckerberg telah terlibat dalam perang kata-kata yang tampaknya akan meningkat menjadi duel fisik kuno. Meskipun dia tidak dapat menjamin bahwa pertarungan pasti akan terjadi, namun garis besar acara tersebut sedang terbentuk. Pertarungan ini akan bersifat amal dan akan diadakan di kota tempat UFC, yaitu Las Vegas. CEO Tesla dan pemilik Twitter Elon Musk baru-baru ini mengirimkan tantangan tinju kepada CEO Meta Mark Zuckerberg dan mendapatkan konfirmasi langsung dari Zuckerberg. Di dunia teknologi internet yang tidak pernah kekurangan topik, pertarungan dua bilioner dunia ini telah menarik perhatian global karena mungkin benar-benar bukan hanya omong kosong, tetapi semakin menjadi kenyataan. Dana Frederick White, Ketua Ultimate Fighting Championship UFC, organisasi tinju terkemuka dan paling bergengsi di dunia, mengungkapkan bahwa kedua miliarder teknologi tersebut sangat ingin beradu jotos. White mengungkapkan bahwa setelah Musk menantang Zuckerberg di media sosial, dia menerima pesan singkat dari Zuckerberg keesokan harinya. Zuckerberg bertanya apakah pertarungan akan dilakukan di dalam kandang dan apakah Musk benar-benar ingin berpartisipasi dalam pertarungan tinju. Dan yes, konfirmasi langsung dari Musk. Lalu Zuckerberg memposting di Instagram, "Kirimkan saya lokasinya." Saat ini, Elon Musk telah menerima undangan pelatihan dari juara tinju Kanada, George St. Pierre, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertarungan. Pada tanggal 4 Juli lalu, George memposting foto bersama Musk dan orang lainnya dengan caption, "Berlatih bersama 3 orang yang saya kagumi." Pertarungan kandang atau octagon adalah ruang pertarungan berpagar yang digunakan untuk pertarungan UFC di Las Vegas, Nevada. Bentuk pertarungan kandang yang paling umum adalah pertarungan campuran seni bela diri, MMA, yang memungkinkan para petarung menggunakan berbagai seni bela diri yang berbeda, termasuk pukulan, lemparan, dan pertarungan di lantai. Meskipun pertarungan masih dalam tahap perencanaan, tidak ada salahnya kita menganalisis keunggulan dan prospek kemenangan antara Musk dan Zuckerberg. Bila dilihat dari segi usia, Zuckerberg yang berusia 39 tahun jauh lebih muda 13 tahun dari Musk yang berusia 52 tahun. Ini adalah keunggulan terbesar. Dalam hal tinggi dan berat badan, Musk setidaknya 31 kg lebih berat dari Zuckerberg, dengan ketinggian 1,88 meter yang lebih tinggi 17 cm dari Zuckerberg, yang memiliki tinggi hanya 1,71 meter. Dalam pertandingan resmi MMA, biasanya atlet dikelompokkan berdasarkan berat badan, karena biasanya atlet dengan berat badan lebih tinggi memiliki keunggulan yang lebih besar, dan ini dipastikan untuk menjaga keadilan dalam pertandingan. Namun, apakah berat badan Musk benar-benar menjadi keunggulan masih menjadi pertanyaan besar. Karena berat badan yang lebih besar juga berarti gerakan relatif lebih lambat bagi seseorang yang tidak pernah memiliki pelatihan profesional seperti Musk. Kebiasaan sehari-hari dan kebiasaan olahraga kedua miliarder tersebut juga sangatlah berbeda. Musk cenderung mengkonsumsi makanan berkalori tinggi dan Coca-Cola. Dia sendiri mengatakan di Twitter, "Saya hampir tidak pernah berolahraga." Dan dia pernah cedera di punggungnya saat bertanding dengan seorang pegulat sumo. Pada akhir bulan lalu, Musk mengatakan dia telah menerima pelatihan judo dan kyokushin, dua seni bela diri Jepang, dan pukulan liar jalanan. Sementara itu, Zuckerberg cenderung mengkonsumsi makanan berprotein tinggi dan sangat antusias dalam berolahraga. Dalam 18 tahun terakhir, dia telah melakukan latihan peningkatan otot dan juga secara intensif mempelajari Jiu-Jitsu. Pada tahun 2021, dia bahkan mendirikan akademi mini Jiu-Jitsu di garasinya dengan teman-temannya. Pada bulan Mei lalu, dia juga secara diam-diam berpartisipasi dalam kejuaraan bela diri terbuka di Brasil dan memenangkan medali. Zuckerberg juga akrab dengan pertarungan campuran dan UFC.
Meta, perusahaannya juga secara resmi bekerja sama dengan UFC tahun lalu untuk menghadirkan pertarungan campuran ke aplikasi VR yang dikembangkan oleh Meta. Keahlian Zuckerberg adalah Jiu-Jitsu, sementara Musk nampaknya berencana untuk lebih berfokus pada pertarungan campuran. Dari segi teknis, Jiu-Jitsu adalah seni bela diri yang berasal dari Jepang, berfokus pada penggunaan teknik penguncian sendi, membanting, berguling, melempar, dan mengendalikan lawan. Tujuan utamanya adalah mengalahkan lawan dengan menggunakan kekuatan dan energi lawan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Sementara itu, pertarungan campuran adalah seni bela diri yang mencampur beberapa teknik bela diri yang berbeda, termasuk tinju, gulat, jiu-jitsu, taekwondo, dan lain-lain. Jangkauan tekniknya lebih luas, termasuk pertarungan jarak dekat, pertarungan di atas lantai, dan pertarungan 3 dimensi. Dari segi aturan, Jiu-Jitsu biasanya menggunakan aturan seperti striking, point fighting, grappling, dan throwing. Dalam pertandingan, peserta dapat mencapai kemenangan melalui pukulan, bantingan, mengendalikan lawan, atau membuat lawan menyerah. Sementara itu, pertarungan campuran menggunakan aturan yang lebih bebas. Peserta dapat menggunakan berbagai teknik dalam pertarungan 3 dimensi dan pertarungan di atas lantai, termasuk tinju, tendangan, gulat, penguncian sendi, dan teknik penghabisan. Biasanya, peserta dalam pertarungan campuran dapat mencapai kemenangan dengan menjatuhkan lawan, melakukan pukulan, menggunakan teknik penguncian sendi, penghabisan, atau melalui keputusan wasit. Jiu-Jitsu menekankan penggunaan kekuatan dan energi lawan untuk melakukan pembalasan. Sementara pertarungan campuran yang mulai populer pada tahun 1990-an lebih berfokus pada menguji efektivitas teknik bela diri yang berbeda. Keuntungan Elon Musk dalam berlatih pertarungan campuran adalah dia tidak memiliki keahlian khusus dalam satu teknik tertentu, sehingga dia bisa mencoba berbagai teknik, atau setidaknya menggunakan seni tinju jalanan jika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Di sisi lain, keahlian Jiu-Jitsu Mark Zuckerberg tidak akan menjadi hambatan baginya, malah bisa membantunya. Biasanya, peserta dalam pertarungan campuran juga perlu menguasai teknik Jiu-Jitsu, karena teknik Jiu-Jitsu penting dalam pertarungan di atas lantai dan penguncian sendi. Satu-satunya masalah mungkin adalah ukuran tubuh yang gede dari Elon Musk mungkin akan membuat Mark Zuckerberg kesulitan melakukan teknik penguncian di lantai. Seperti diketahui, pertarungan antara dua tokoh miliarder dalam dunia bisnis ini lebih banyak ngomong daripada action. Terakhir kali dua tokoh bisnis bertanding dalam acara pertarungan adalah lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika Larry Ellison, bos Oracle, dan Hasso Plattner dari SAP bersaing dalam perlombaan perahu layar di bidang ERP. Tidak peduli bagaimana akhirnya pertarungan ini akan dipresentasikan kepada publik. Pertarungan antara Musk dan Zuckerberg merupakan pertunjukan marketing yang cukup menarik oleh dua tokoh besar dalam industri teknologi dunia. Mengapa Elon Musk tiba-tiba menantang Mark Zuckerberg untuk beradu jotos? Alasan utamanya adalah peluncuran aplikasi sosial Meta yang akan langsung bersaing dengan media sosial Twitter bernama Threads pada tanggal 6 Juli lalu. Ada seorang pengguna internet yang berkomentar di unggahan Twitter Elon Musk, "Zuckerberg ingin bertarung dengan Anda." Respon Elon Musk mendapatkan balasan jawaban, "Hati-hati loh, Zuckerberg sedang berlatih Jiu-Jitsu." Elon Musk yang terkenal dengan bebas berbicara semaunya dan memiliki pemikiran yang unik, tentu saja tidak bisa menahan diri dari rangsangan ini. Dan dengan cepat dia mengatakan, "Jika dia berani, saya bersedia bertarung dengannya dalam pertarungan sangkar." Then here we are. Dengan demikian, panggung pertunjukan ini pun perlahan terjadi. Latar belakang pertarungan ini adalah persaingan sengit antara Facebook dan Twitter setelah Elon Musk mengakuisisi Twitter pada tahun 2022. Persaingan ini mencapai puncak baru-baru ini ketika Twitter membatasi jumlah tampilan tweet yang menguntungkan peningkatan traffic bagi pesaing utama Twitter. Akibatnya, Threads mendapatkan perhatian khusus.
di mana Instagram memiliki lebih dari 1 miliar pengguna, sedangkan Twitter hanya memiliki 400 juta pengguna. Ini membuat Twitter yang sebelumnya mendominasi di bidang ini menghadapi tantangan besar. Elon Musk ingin mempromosikan strategi berlangganan Twitter, sementara Mark Zuckerberg ingin mempromosikan aplikasi baru Threads. Apakah wajar jika pemilik dua aplikasi pesaing ini bertarung? Jawabannya tentu saja. Pada pandangan pertama, tampaknya tantangan Musk telah meningkatkan popularitas Threads, pesaing pendatang baru. Tetapi Musk juga menggunakan ini untuk menyatukan topik Twitter dan Threads. Namun, Meta yang telah menginvestasikan banyak biaya pemasaran sebelum dan sesudah peluncuran aplikasi Threads. Meskipun bergabungnya Musk telah menghasilkan peningkatan traffic marketing yang sangat besar. Itu berarti dalam periode waktu berikutnya, Iron Man ini juga akan membajak setidaknya setengah dari traffic internet yang diiklankan Threads sampai batas tertentu. Bisakah pertarungan kandang bernilai $1 miliar antara Musk dan Zuckerberg ini berhasil diselenggarakan? Atau siapa yang akan menang nantinya dalam pertarungan terbesar dalam sejarah umat manusia ini? Anda tidak harus jadi penggemar pertarungan untuk tertarik dengan pertarungan. Tetapi, semua orang pasti ingin melihatnya, kata White, sang penyelenggara UFC ini. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!